Shalom saudara, senang sekali bisa berjumpa kembali hari ini. Apa kabar? Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Hari ini adalah hari yang sangat menyenangkan dan luar biasa ketika kita masih bisa menikmati rahmat, kesehatan, dan anugerah Tuhan sampai hari ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada kita sekalian tentang sesuatu yang kadang-kadang secara tidak sadar sebagai orang percaya kita suka sekali dengan yang namanya mujizat. Ketika berbicara tentang mujizat, semua orang ingin tahu apa sih mujizat yang terjadi dalam hidup saudara ini. Bagaimana Tuhan bisa menyembuhkan orang ini? Bagaimana orang ini bisa keluar dari masalah? Saudara, mujizat adalah sesuatu yang sangat menarik dan orang berlomba-lomba suka sekali mencari mujizat. Tetapi ada sebuah area lain dalam hidup kekristenan yang dibicarakan, yang ditegaskan, yang disampaikan oleh Yesus dengan sangat serius bagi Anda dan saya. Kenapa bagian ini penting, saudara? Karena orang-orang Kristen suka sekali dengan mujizat, suka sekali dengan keajaiban dan pertolongan Tuhan, tetapi mereka, bahkan kita, Anda dan saya, menolak yang namanya salib. Kita tidak mau ada masalah, kita tidak mau ada penderitaan, kita tidak ingin hidup ini kalau boleh iring Tuhan tanpa masalah, tanpa problem, tanpa pergumulan. Mari saudara, kita lihat sama-sama dalam firman Tuhan. Dalam Injil Matius pasal 16 ayat 24, Tuhan Yesus berkata demikian. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Yesus berkata kepada Anda dan saya hari ini. Kata-kata yang disampaikan oleh Yesus 2000 tahun lalu, kata-kata itu juga yang disampaikan kepada Anda dan saya di zaman ini, di hari ini, dan sampai selama-lamanya. Apa kata-kata Yesus ini? Setiap orang yang mau mengikuti aku, kata Yesus, harus menyangkal diri, memikul salibnya, mengikuti aku. Saudara, Yesus menegaskan dalam ayat ini kepada murid-muridnya 2000 tahun lalu dan kepada Anda dan saya hari ini, zaman ini, sampai selama-lamanya, sampai dia datang kedua kali. Barang siapa yang mau mengikuti aku, harus sangkal diri, pikul salibnya, dan mengikuti aku. Mari kita bedah firman ini, saudara. Menyangkal diri, sangkal diri, itu wajib. Harus, saudara. Pikul salib. Jangan cuma ikut Tuhan. Ketika ada salib, kita tidak mau pikul, kita tidak mau ambil, kita tolak salib. Jangan, saudara. Tuhan bilang, yang mau mengikuti aku, sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Banyak orang ikut Tuhan, mereka suka dengan mujizat, tapi ketika sudah ada salib, mereka menghindari salib. Jangan sampai Anda dan saya, saudara dan saya juga, adalah tipe orang-orang yang seperti itu. Jangan, saudara. Firman Tuhan juga berkata dalam Injil Matius pasal 10 ayat 38. Demikian kata-kata Yesus seperti ini. Barang siapa tidak memikul salibnya, sekali lagi saya ulang, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia, Anda dan saya, tidak layak untuk aku. Kata Yesus ini sangat tegas, saudara. Sangat tegas sekali, luar biasa sekali. Kalau Anda dan saya hari ini punya problem, punya masalah, punya pergumulan, dengar baik kata-kata ini, saudara. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak untuk aku. Saudara, Tuhan bilang untuk Anda dan saya dari firman ini, barang siapa tidak pikul salibnya. Ada dua tipe orang pikul salib, saudara. Mereka memikul salib. Tipe pertama adalah orang-orang yang memikul salibnya
ikut Yesus. Tapi tipe yang kedua adalah mereka pikul salib tapi tidak mau ikut Yesus. Ini sangat menyedihkan. Orang-orang yang memikul salibnya dan iring Tuhan, apakah tidak ada air mata? Apakah tidak ada tekanan mental? Apakah tidak ada derita dan penderitaan yang menyertai perjalanan salib itu? Ada, saudara. Tetapi mereka pikul salib, ikut Yesus. Saudara dengar baik. Ada juga orang-orang yang pikul salib, tapi mereka memikul salib seumur hidupnya, tapi tidak mau ikut Yesus. Ini tipe yang unik dan aneh sekali. Ada begitu banyak orang Kristen. Tipe ini adalah pikul salibnya, mereka mengalami penderitaan dan problem yang bertubi-tubi dalam hidup. Mereka capek, mereka stres, mereka kewalahan menghadapi problem dan persoalan dalam hidup. Tapi mereka lupa Tuhan, mereka tidak berdoa, mereka tidak mau iring Tuhan. Hanya mereka capek sendiri dalam hidup. Padahal Tuhan bilang, pikul salib, ikut aku. Saudara, mari putuskan hari ini dalam hidup kita. Kalau kita sudah pikul salib, ikut Yesus. Jangan pikul salib lalu tidak ikut Yesus. Itu kita akan sulit dan mengalami problem yang luar biasa. Dengan tegas firman ini mengatakan bahwa Yesus mengatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak untuk aku. Mari saudara, hari ini kita putuskan dalam hidup kita bahwa mujizat yang sangat luar biasa dari dua ayat ini adalah mengapa Tuhan suruh kita sangkal diri, pikul salib, ikut Dia. Lalu di Matius 10:38 Yesus pun mengatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak untuk aku. Inilah mujizat yang tersembunyi selama ribuan tahun yang harus kita bongkar hari ini agar kita ketahui bersama. Agar kita ketahui bersama kebenaran ini. Apa kebenarannya? Saudara tahu, Anda punya masalah, saya juga punya masalah. Orang-orang yang berdoa ikut Tuhan sungguh-sungguh juga punya masalah. Orang-orang yang tidak ikut Tuhan pun punya masalah. Orang-orang yang beragama pun punya masalah. Orang-orang yang tidak beragama pun punya masalah. Tapi apa yang membedakan Anda dan saya yang ikut Tuhan, pikul salib, sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan? Inilah perbedaannya. Perbedaannya adalah, saudara, dalam seluruh pergumulan hidup saya akhirnya menemukan ini, saudara. Inilah yang membuat saya sharing firman ini. Kebenaran yang saya temukan dari dua ayat ini adalah, Tuhan, aku tidak meminta beban yang ringan, tetapi aku meminta bahu yang kuat. Apa artinya aku tidak meminta beban yang ringan, tetapi aku meminta bahu yang kuat? Saudara, kadang-kadang kita suka sekali waktu kita ada masalah, waktu kita ada pergumulan, waktu kita ada persoalan hidup, kita berdoa dan minta, Tuhan, kalau boleh Tuhan, masalah ini Tuhan ringankan, Tuhan angkat, Tuhan singkirkan. Saya tidak mau ada problem dan masalah seperti ini. Saudara dengar baik. Jangan minta beban yang ringan, tetapi mintalah bahu yang kuat. Ini tema renungan saya, ini tema sharing benih kerajaan pada hari ini yang saya ingin bagikan buat Anda dan saya. Jangan minta beban yang ringan, tetapi mintalah bahu yang kuat. Mengapa kita harus minta bahu yang kuat, bukan beban yang ringan? Mengapa saya tidak meminta beban yang ringan, tetapi minta bahu yang kuat? Kita akan simak kebenaran yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh Yesus ketika saya merenungkan firman ini. Ini kebenarannya, saudara. Contoh, saudara, ini contoh ya, saya kasih contoh. Kalau kita punya pergumulan secara finansial dalam kehidupan keluarga, kewajiban kita adalah memberi makan anak-anak 1 hari 3 kali. Apakah ketika kita kekurangan uang, kita kekurangan penghasilan di tahun ini, lalu kita mengurangi jatah makan anak-anak 1 hari 1 kali saja? Tidak, saudara. Kalau kita kekurangan biaya, kita kekurangan pendapatan, bukannya kita meminta Tuhan kurangi jatah makan anak,
tetapi kita meminta bahu yang kuat agar kita mampu bekerja dan menghasilkan dan membiayai kehidupan anak-anak, memberi mereka makan yang cukup 3 kali sehari. Itu namanya bahu yang kuat, bukan beban yang ringan. Nah, ketika kita berdoa, Tuhan, saya mau biayai anak saya, pendidikan anak saya, kuliah anak saya, tetapi pendapatan saya tidak cukup. Apakah kita akan minta biaya pendidikan itu berkurang, kos-kosannya kurang, kebutuhannya berkurang? Tidak, saudara. Beban itu tetap ada, tetapi kita minta kepada Tuhan memberikan kepada kita bahu yang kuat agar kita bekerja, dan pada waktu kita bekerja, berkat-berkat itu menyertai keringat dan kerja keras usaha kita agar kita mampu memenuhi kebutuhan anak-anak dan kehidupan keluarga kita. Inilah kebenarannya. Mengapa kita tidak meminta beban yang ringan? Ketika Anda punya problem, jangan minta beban ringan, tapi mintalah bahu yang kuat. Saudara, kenapa saya mengatakan buat Anda dan saya, hari ini jangan minta beban yang ringan? Inilah kebenarannya. Saudara tahu, salib yang dipikul oleh Tuhan Yesus dari rumah Pilatus sampai ke bukit Golgota, itu ukurannya, beratnya, bebannya tidak berubah. Ketika salib itu ditaruh di atas bahu Yesus dari rumah Pilatus sampai ke bukit Golgota, ukuran dan beratnya tidak berkurang, mulai dari rumah Pilatus sampai ke puncak Golgota. Saudara tahu, ketika Yesus sudah jatuh 3 kali, apakah algojo karena kasihan kepada Yesus, lalu mereka takut Yesus tidak mampu memikul salibnya, sehingga mereka memotong atau menggergaji 30 cm dari salib itu agar bebannya lebih ringan, sehingga Yesus bisa memikul salib itu sampai ke bukit Golgota? No. Tetapi inilah mujizat yang terjadi, yang Tuhan tunjukkan dalam firman-Nya. Dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 26 disebutkan demikian. Ketika mereka algojo itu membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu meletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Saudara tahu, salib dan beban itu, berat salib itu, beban salib itu tidak dipotong agar menjadi ringan. Berat salib yang sama, ukuran salib yang sama yang dipikul oleh Yesus, berat dan ukuran salib yang sama juga yang dipikul oleh Yesus itu dipikul oleh Simon dari Kirene. Mereka menahan Simon dari Kirene, para algojo itu menahan Simon dari Kirene dan meminta Simon dari Kirene yang baru pulang dari luar kota itu, dan diletakkanlah salib itu di atas bahunya. Saudara, Yesus yang adalah Tuhan memberi contoh dan teladan kepada Anda dan saya, bahwa yang Dia minta bukan beban yang ringan, tetapi bahu yang kuat. Ketika bahunya tidak mampu lagi untuk memikul salib itu, ada bahu Simon dari Kirene yang memikul salib itu. Dan ajaib luar biasa sekali kata-kata ini dari ayat ini. Ketika Simon dari Kirene memberi bahunya dan memikul salib Yesus, dia mengikuti Yesus dari belakang. Inilah yang Yesus katakan, barang siapa tidak memikul salibnya, ia tidak layak untuk aku. Simon dari Kirene memikul salib Yesus dan mengikuti Yesus. Saudara, berapa tahun Anda dan saya iring Tuhan? Berapa tahun Anda dan saya beragama dan percaya kepada Yesus? Berapa banyak kali kita pikul salib dan tidak ikut Yesus? Ada begitu banyak kita mengalami problem dan penderitaan. Ketika kita mengalami persoalan, kita pikul salib tapi kita tidak ikut Yesus. Kita pikul salib tapi kita menyelesaikan salib kita dengan cara-cara yang tidak dinyatakan, dan kita memikul salib kita tetapi kita menyelesaikan problem dan salib kita dengan cara-cara yang tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara, apa kebenaran yang luar biasa dari firman ini?
Simon dari Kirene yang memikul salib dengan ukuran dan berat yang sama, yang dipikul oleh Yesus ini, memberikan pesan yang dalam kepada kita. Ada dua hal, saudara. Yang pertama, ketika kita memikul salib, poin pertama, cari Tuhan, berdoa dan minta bahu yang kuat, bukan beban yang ringan. Bahu Yesus dan bahu Simon adalah contoh bahwa salib yang dipikul oleh Yesus, salib yang dipikul oleh Simon dari Kirene tidak dikurangi berat dan beban. Tetapi yang diminta adalah mujizat bahu yang kuat, bukan beban yang ringan. Poin yang kedua adalah sharing dengan orang yang tepat dan selesai sharing berdoa. Yesus ketika tidak mampu lagi memikul salibnya karena sudah jatuh 3 kali, Simon dari Kirene memikul salibnya. Apa pesannya untuk kita? Poin kedua ini. Yesus berbagi beban dengan Simon dari Kirene. Ketika Anda dan saya punya problem dan persoalan, boleh sharing kepada seseorang, tapi dengan baik. Berapa banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang punya problem dan masalah, ketika mereka sharing dan berbagi beban dengan orang lain, mereka berbagi penderitaan, berbagi kesulitan dan tantangan hidup yang mereka alami dengan orang lain. Akhir dari sharing itu, perhatikan baik-baik, selesai Anda sharing, Anda harus berdoa, saudara. Bahaya sekali ketika setiap kali kita sharing problem dan masalah kita kepada orang yang salah dan kita tidak berdoa. Ketika kita tidak berdoa, kita mengizinkan persoalan yang kita share kepada orang lain itu bukan diambil oleh Tuhan, tetapi diambil oleh iblis. Dan iblis akan mengubah beban dan persoalan saudara menjadi gosip di mana-mana. Berapa banyak pertemanan, hubungan, persaudaraan yang rusak dan berantakan karena ketika orang sharing kepada temannya, sharing kepada saudaranya, sharing kepada orang-orang di sekitarnya, dan mereka sharing dan tidak diakhiri dengan doa. Saudara, sharing yang tidak diakhiri dengan doa adalah gosip, saudara. Ketika Anda berbagi penderitaan, Anda berbagi beban dengan seseorang, share dengan seseorang, dan Anda tidak berdoa, Anda mengizinkan iblis mengubah sharing itu menjadi gosip, menjadi buah bibir di mana-mana. Anda selesai sharing dan Anda tidak berdoa, saya pastikan tidak lebih dari 2-3 hari kemudian namamu akan tersiar di mana-mana menjadi buah bibir dari orang-orang. Akhirilah setiap sharing dengan doa. Kita tidak mengakhiri doa di setiap sharing, itu sama dengan kita meletakkan salib itu dan tidak dipikul oleh orang tempat di mana kita berbagi, tetapi kita mengizinkan salib itu diambil oleh musuh, dan salib itu akan menjadi bencana bagi kita. Dan bisa jadi namamu akan tersiar di mana-mana. Persoalanmu bukan lagi menjadi persoalan rohani yang harus didoakan oleh temanmu, tapi akan berkesinambungan dari satu mulut ke mulut yang lain, dari satu bibir ke bibir yang lain, dari satu lidah ke lidah yang lain, dan tersiar di mana-mana problem dan persoalan. Perhatikan baik-baik, catat baik-baik poin ini. Poin pertama, jangan minta beban yang ringan, tetapi mintalah bahu yang kuat. Yang kedua, sharing dengan seseorang, akhiri sharing itu dengan doa, agar sharingmu tidak berubah menjadi gosip. Itu poin yang penting yang ingin saya sampaikan buat Anda saat ini. Dari tema tentang aku tidak meminta beban yang ringan, tetapi bahu yang kuat, ada 3 pelajaran penting tentang doa yang dikabulkan yang kita bisa belajar dari mujizat. Aku tidak meminta beban yang ringan, tetapi aku meminta bahu yang kuat. Yang pertama, ketika kita berdoa, ada 3 mujizat yang terjadi dalam menghadapi problem dan masalah. Ketika kita memikul salib, ketika kita menghadapi tantangan, jangan takut, saudara. Ada 3 mujizat besar yang terjadi saat kita berdoa, saat kita pikul salib, saat kita iring Tuhan. Inilah yang terjadi. Mujizat pertama adalah ya. Saya menamakan mujizat pertama ini adalah ya. Mujizat yang kedua adalah nanti. Mujizat yang ketiga adalah tidak. Kenapa saya sebut ya? Pada saat kita berdoa, saat itu juga
Ya, artinya saat itu juga, detik itu juga terjadi mujizat, doa Anda dikabulkan dan Tuhan buat mujizat untuk Anda. Dalam kitab suci kita mendengar begitu banyak cerita, Yesus membuat mujizat detik itu juga ketika dia menyembuhkan orang buta, orang lumpuh. Demikian dalam kehidupan kita, ketika kita punya problem, punya salib, kita iring Tuhan, ada pergumulan-pergumulan besar yang Anda dan saya alami. Waktu kita berdoa dan Tuhan jawab saat itu juga, detik itu juga Tuhan jawab, dan kita sangat bersuka cita karena ada mujizat yang kita alami. Itu namanya adalah ya. Sekarang saat ini juga Tuhan jawab. Saudara, poin ini kita suka sekali ketika Tuhan jawab doa kita saat itu. Tapi kita lupa ada dua hal yang belum terjadi. Pada saat kita berdoa, kadang-kadang Tuhan tidak jawab saat itu. Tetapi Tuhan akan jawab. Mujizat yang kedua adalah nanti. Nanti artinya juga adalah mujizat. Terjadi saat itu mujizat. Nanti baru terjadi, itu juga mujizat. Mungkin bukan hari ini, mungkin minggu depan, mungkin 1 tahun, mungkin 10 tahun. Nanti, itu juga mujizat, saudara. Iring Tuhan, setialah tetap dengan Tuhan. Karena belum terjadi hari ini, tapi Tuhan akan jawab kemudian. Yang ketiga, mujizat yang ketiga adalah tidak. Saudara, banyak orang ketika berdoa dan Tuhan tidak jawab doanya, bagi dia itu Tuhan tidak adil. Tapi dengar baik, saudara. Mujizat yang pertama dalam doa adalah ya, saat itu Tuhan jawab. Yang kedua, nanti, artinya apa? Segala sesuatu indah pada waktunya, kata pengkhotbah. Yang ketiga adalah tidak. Segala sesuatu yang kita doakan kadang-kadang tidak dijawab saat itu. Dan memang akan nanti dijawab. Tetapi yang ketiga adalah tidak dijawab sama sekali. Saudara pikir doa yang tidak dijawab ikut tubuh. Saudara pikir doa yang tidak dijawab oleh Tuhan itu bukan mujizat, tetapi itu hukuman? Tidak, saudara. Doa dijawab saat itu mujizat. Doa yang dijawab nanti, itu mujizat. Doa yang tidak dijawab, itu juga mujizat. Mengapa? Tuhan memberikan yang terbaik kepada Anda dan saya. Kita minta, tapi mungkin bagi Tuhan itu bukan yang terbaik bagi kita. Dia tidak jawab, tetapi dia memberikan yang lebih baik, yang terbaik untuk Anda dan saya. Oleh karena itu ingat, saudara, ada 4 hal penting yang kita ingat dari sharing hari ini. Yang pertama, jangan minta beban yang ringan, tetapi mintalah bahu yang kuat. Yang kedua, ketika Anda dan saya berdoa untuk salib, beban, setiap pergumulan yang kita pikul, sharinglah kepada orang yang tepat, jangan sharing kepada orang yang salah. Yang ketiga, ketika kita berdoa, ingat bahwa saat itu Tuhan jawab. Dan kalau Tuhan jawab, itu mujizat. Tetapi kalau Tuhan belum jawab saat itu, Tuhan belum jawab saat itu, Tuhan akan jawab nanti atau kemudian, itu juga mujizat. Dan yang ketiga, kalau Tuhan tidak jawab sama sekali doamu, itu juga mujizat. Kadang-kadang kita hanya fokus pada poin pertama, mujizat terjadi saat itu. Dan kalau nanti kita kecewa dengan Tuhan, apalagi kalau tidak dijawab. Dengar baik, saudara, dijawab hari ini, itu mujizat. Dijawab nanti, itu mujizat. Tidak dijawab sama sekalipun, itu mujizat. Karena Tuhan memberikan yang terbaik buat Anda dan saya. Demikian sharing hari ini, saudara. Semoga sharing hari ini meneguhkan iman dan hati kita, saudara. Supaya kita ketika berdoa dan punya salib, kita tidak takut memikul salib. Karena ada janji Tuhan, Dia akan memberikan kepada kita bahu yang kuat. Bahu Tuhan tersedia untuk Anda dan saya. Ada teman-teman orang-orang rohani di sekitarmu. Carilah hamba-hamba Tuhan, orang-orang tempat di mana Anda berbagi, bahu mereka siap, di mana Anda bisa share dengan mereka. Tapi ingat baik-baik, akhiri, tutup setiap sharingmu dengan doa. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi Anda dan saya. Dan akhirnya saya mohon kepada Anda, jika renungan ini bermanfaat bagi kehidupanmu dan memberkati Anda, jangan lupa subscribe, like, comment, dan yang lebih penting, notifikasi channel ini agar setiap ada video terbaru dari kami, Anda menerimanya. Dan jangan lupa sharing, bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda cintai. Kalau Anda tahu, Anda kenal ada teman yang punya salib, yang punya beban, kirimlah video ini, biar video ini menjadi berkat bagi Anda dan bagi orang-orang yang Anda cintai. Tuhan Yesus memberkati.